Surabaya dan Solo dalam angka. Jarak tempuhnya 258 km. Waktu yang dibutuhkannya 3 jam. Pertandingannya 2. Jumlah golnya 11 dan 0 tanpa kebobolan. Selamat datang di Tiki Taka. Kita akan membahas 2 pertandingan yang telah dijalani oleh tim nasional Indonesia yang berhasil mencetak 11 gol di 2 usia yang berbeda dan tanpa kebobolan. Nah, Bung Toel, gimana nih tanggapannya dengan 2 pertandingan yang kita jangan ngebahas Sintayongnya dulu ya. kita akan bahas performa tim nasional senior yang berisikan jumlah beberapa pemain yang dirotasi oleh Coach STY, beberapa pemain yang juga berhasil comeback. Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri yang akhirnya berhasil menjawab semua tantangan, menjawab berbagai kritikan juga dari netizen dengan sebuah cut insight yang bagus dan cukup involved terhadap permainan di kemenangan Indonesia atas Turkmenistan. Iya, terkesima tadi jarak Surabaya Solo tadi katanya. Berapa jam? 3 jam. Kalau nggak macet, pakai tol. Bukan pakai bis ya? Nggak tahu Sintayong naiknya apa ya waktu itu ya. Nangkep aja dia, number aja itu. Paham. Oke, timnas senior ya. Ya. Egy Maulana Fikri balik lagi, tapi yang balik lagi bukan cuma Egy juga tuh. Tuh. Ada Adam Alis ya. Adam Alis itu kan 2015 SEA Games. Lama kemudian hilang dari radar timnas, dipanggil lagi. Langsung main starter, jadi dicoba lah. Overall di luar kemenangan yang menurut saya sih memang pantas 2-0 lawan Turkmenistan yang ranking 138 ini memang sasaran-sasaran yang harus terus dibangun oleh timnas. Betul. Karena untuk memperbaiki peringkat FIFA ranking dan juga mematangkan kemampuan tim. Jadi saya pikir orientasi ke depan lawanlah tim-tim yang ada di kisaran 100 besar. 100, 110, 120. Supaya kita orientasinya juga jelas. Mampu nggak ambil kemenangan, mampu nggak nambah poin, mampu nggak tim nasionalnya develop. Iya. Gitu loh. Kalau dari sisi permainan karena ada 2 yang berdekatan maka pemain dibagi. Iya. Ada pemain 2-3 yang memang sebetulnya juga udah layak main di senior kan selama ini. Alkan Bagot, Pratama, Rizky Ridho. Tapi kan harus berbagi tugas. Jadi menurut saya sih memang kemarin dibagi. Lalu kita baru lihat Sandy Walsh ya. Sandy Walsh. Ya, debut. Overall sih menurut saya sih yang senior lawan Turkmenistan dominan. Ya. Tapi belum excellent banget lah. Ada beberapa momen juga Turkmenistan masih bisa membuat situasi ancaman. Ya. Jadi kalau sudah bisa sangat mendominasi lawan ranking atau lawan tim seperti itu Turkmenistan dari Asia Tengah, itu oke. Ya, dan kalau kita lihat ada 2 pemain yang menjalani debutnya yaitu Sandy Walsh dan juga Wahyu Pras. Ini pemain dari PSIS Semarang. Kira-kira dengan datangnya 2 pemain di lini belakang ini berarti makin rame nih stok pemain bertahan tim nasional Indonesia. Ya, kalau Sandy Walsh saya lihat penampilan pertama cukup lumayan lah ya. Walaupun akan prematur kalau kita lihat baru 1 kali pertandingan. Ya. Dia butuh adaptasi dengan segala macam, tapi kan bukan pertama kali datang ke Indonesia dia bergabung dengan timnas. Iya. Tapi poinnya sebetulnya nggak perlu diragukan lagi, karena kan permintaan Sandy Walsh atas dasar permintaan pelatih. Betul. Jadi secara kualitas teknis dianggap sudah melewati persyaratan yang dimauin oleh pelatih. Hanya memang baru kemarin main. Yeah. Menurut saya sih belum terlalu mendapatkan ujian yang maksimal juga. Dia main sebagai salah satu dari 3 back. Itu dia. Karena kan dia main Alfred dari Wangga, Jordi Amat, Sandy Walsh kan. Lalu Asnawi, lalu Edo Febriansyah gitu loh. 2 di tengahnya kan si Maklok sama Ricky Kambuaya. Di depannya Dendi, lalu ada Sadil ya. Ada Adam Alis, lalu diganti oleh Stefano Lillipali dan Egy Maulana ya. Jadi buat saya sih yang senior kemenangan yang wajar, belum terlalu menguji banyak. Hal positifnya adalah menambah poin. Lalu munculnya pemain-pemain baru yang masuk squad panggilan. Rian Kurnia dipanggil walaupun belum main, Wahyu dari Semarang ya. Dari PSIS. Ya itu pilihan-pilihan yang akan menambah opsi pilihan pemain belakang. Jadi menurut saya sih memang harus diperlebar squad timnasnya supaya pilihan-pilihannya menjadi lebih selektif, kedalamannya lebih bagus. Tapi yang menarik juga Bung Toel ini kan kembalinya Nadeo Argawinata nih, kiper yang sebelum mulai mencuatnya Hernando Ari Sutariadi di tim nasional senior, bahkan di performanya di tim nasional kelas usia juga tampil sangat baik, tampil brilian, kiper yang menurut saya sebagai shoot stopper adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Nah, Nadeo ini bisa memberikan
kenyamanan dan juga keamanan yang sama seperti yang Hernando tampilkan setelah sekian lama tidak ditampilkan nih oleh Nadeo. Ini kira-kira tanggapannya gimana Bung Toel terhadap stok kiper yang dimiliki oleh timnas untuk beberapa pertandingan nanti ke depannya? Iya, usianya rata-rata masih muda. Nadeo pun sebetulnya masih muda lah. Kualitasnya nggak jauh-jauh beda, tapi saya lihat Nadeo memang masih punya kelebihan di jam terbang. Jadi akan tetap jadi pilihan pertama. Tapi tergantung dengan kondisinya. Belakangan kan sempat agak kondisinya menurun. Juga lepas dari Bali ke Borneo, di Borneo agak bangkit lagi nih muncul. Jadi semoga dia masih bisa terus menjaga kompetitifnya dengan Hernando Ari dan kawan-kawan, Sahrul Tisna dan kawan-kawan. Betul. Apalagi kalau kita lihat lini depan Indonesia nih mulai bisa bersaing juga. Ada yang bilang bahwa stok lini depannya tim nasional Indonesia ini justru lebih kompetitif di kelas under 23 dibandingkan tim nasional senior yang masih mengandalkan Dendi Sulistiawan. Tapi ternyata sudah mulai dijawab dengan long range effortnya yang berhasil mencetak 1 gol. Saya rasa itu adalah satu goal statement juga ya bagi kemenangan Indonesia karena gol-gol seperti itulah yang dibutuhkan oleh seorang striker. Ya agak spekulatif sih. Dia dapat bola rebound ya, bola muntahan dari lawan yang mencoba meng-clearance serangan umpan jauh. Lalu dia balik badan langsung syuting gitu loh. Jadi ada spekulasinya, tetapi juga itu spektakuler lah karena bola dari jarak jauh. Hal yang bagus, positif buat Dendi Sulistiawan untuk menambah kepercayaan dirinya. Betul. Karena kan sebetulnya secara striker golnya masih minim di kompetisi maupun di timnas gitu loh. Iya, tapi berarti kalau tadi mengambil sedikit kutipan dari Bung Toel, kalau kita lawan tim nasional kayak Turkmenistan atau yang ada di level setara ya 130-an, 120-an, justru ini yang harus diperbanyak ya oleh federasi daripada kita mencoba mengambil atau langkah seperti ketika kita lawan Argentina. Tapi ternyata lawan-lawan seperti inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mendongkrak tidak hanya secara skill, tapi juga secara poin, Bung Toel. Betul, secara poin tujuannya. Kedua, secara tujuan sepak bolanya. Menguji timnas, menguji kematangan, kualitas timnas itu akan dapat. Kan kalau bisa lewati bahkan dapat poin kan begitu. Jadi ini yang pilihan-pilihan lawan yang secara sepak bola akan membangun timnas kita. Ketimbang yang istilahnya pilihan-pilihan lawan yang gebiar-gebiarnya gitu loh. Hore-horenya rame gitu loh. Kayak tim-tim seperti Argentina. Bukan nggak bagus buat publik kita. Tentu adalah sebuah tontonan yang sangat luar biasa, menghibur kelas Argentina. Tetapi itu dari tujuan sepak bolanya kan sebetulnya tidak bisa maksimal tercapai. Gitu loh. Jadi itu kan lebih kepada itulah apa? Entertaining. Nah, kita pindah sedikit ke kota Solo di mana Indonesia juga berhasil menggunduli Chinese Taipei dengan skor 9-0. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini kan memang ada berita yang menyatakan bahwa hanya 4 ya pemain profesional yang berada di skuad dari Chinese Taipei dan sisanya adalah pemain Liga Mahasiswa. Ini pemain-pemain yang berkompetisi di level universitas. Tapi terlepas dari itu kan berarti memang Indonesia juga tidak menganggap remeh. Makanya kita tampil 5-0 di babak pertama itu sudah sebuah statement, Bung Toel. Lebih malah kalau lihat jumlah peluangnya bisa lebih dari 5 ya. Gitu loh. Jadi tadi Solo berapa ke 258 km. 3 jam, kurang dari 4 jam lah ya. Lewat tol ya. Lewat tol. Oke. Jadi nggak usah capek lah ya. Dan timnasnya juga buktinya anak-anak terengginas kan. Betul. 9-0. Di babak pertama bisa lebih dari 5 kalau menurut saya gitu. Jadi overall ini memang kemenangan yang harus diapresiasi. Kemenangan besar. Lawan kalah lah dari segala aspek. Individu kalah. Secara tim juga kalah, taktikal kalah, kita punya advantage main di kandang sendiri, jadi semua hal kalah. Bahkan babak pertama kiper Hernando Ari hampir nggak ada kerja lah ya, nyaris tidak ada kerja lah, anggaplah seperti itu. Jadi ini lawan yang levelnya jauh di bawah, kita apresiasi harus, tapi jangan cepat berpuas diri. Apa misalnya cepat berpuas diri? Ketika ketua umum melabelkan langsung generasi emas itu yang menurut saya ada resikonya, ada labelnya. Label itu ada bahaya. Beban ya. Saya mengerti ketua umum itu melihat sebuah momentum, lalu dia memberikan sebuah pernyataan yang kuat, dan itu tentu hal yang sangat positif bagi dirinya. Karena statement itu akan sangat dipublish lah oleh media-media gitu kan. Jadi dia melihat momentum itu, tapi dari tujuan sepak bola, dari sudut pandang sepak bola menurut saya hati-hati. Karena sejarah sepak bola mengatakan
yang namanya generasi emas itu di usia muda jarang yang sampai peaknya di usia senior. Setuju Bung Toel. Belgia generasi emas apa buktinya? Portugal. Generasi Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto. Lalu generasinya Yugoslavia lebih hebat itu, dahsyat. Zvonimir Boban, Dragan Stojkovic, Robert Prosineci, Savicevic. Itu generasi yang sangat hebat waktu mereka usia muda. Juara Piala Dunia U20 junior. Tapi mereka nggak maksimal di seniornya, nggak pernah jadi juara. Tapi kalau kita lihat dari kedalaman skuad yang dimiliki oleh Coach Sintayong di kelas U23 sendiri ini, kan akhirnya bisa memanggil beberapa pemain-pemain keturunan ya. Salah satunya adalah Elkan yang mau bermain, dan itu sempat jadi polemik tuh karena kita sempat jadi bahan ledekan dari media-media Inggris karena Elkan dipanggil untuk bermain di tim kelas usia, tapi sementara performa dari dua pemain diantaranya adalah Ivar Jenner dan juga Rafael Strijk yang akhirnya bisa cukup evolve di tim nasional kelas usia dibanding ketika mereka menjalani debut lawan Argentina, Bung Toel. Ya betul, yang U23 menurut saya sih ini tim yang lengkap lah. Saya nggak bilang sempurna, tapi tim yang punya potensi, punya kualitas secara individu maupun overall kedalamannya cukup baik saat semua hadir gitu loh. Jadi tapi kalau emas, saya agak nggak berani itu bilang generasi emas gitu loh. Tapi bahwa ini tim yang menjanjikan, punya prospek oke. Termasuk kehadiran dari Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Strijk. Ivar Jenner main bagus lah menurut saya sih, mulai lebih adaptasi dengan situasi timnas Indonesia. Dia kontrol lapangan tengah bagus bersama Arkan Fikri kan. Betul. Marcelino juga makin memperlihatkan kualitasnya, Rafael Strijk, jadi pilihan-pilihannya bagus. Di semua lini kekuatannya oke. Kiper, belakang, tengah, depan oke. Tinggal kedalamannya aja diperkuat. Jadi siapapun yang gantian masuk, kualitas tetap terjaga. Tapi saya nggak berani bilang itu generasi emas dari sudut pandang sepak bola. Iya, karena jalannya masih panjang banget ya, Bung Toel. Jalannya masih panjang. Ini tim yang punya potensi, saya sepakat. Tim yang punya proyeksi, saya sepakat. Tapi yang mungkin itu tadi ada momentum. Sehingga muncullah label generasi emas itu. Itu dia. Tapi kalau kita lihat dari yang lagi rame-rame di sosial media, selebrasi Hoki Caraka. Ini salah satu hal yang akhirnya diperbincangkan. Kita juga berdua sempat bahas ya bahwa Hoki Caraka ini adalah much needed selected player yang harusnya ada di tim nasional Indonesia, bahkan sudah harus dicoba juga di tim nasional senior, tapi akhirnya baru bisa memberikan pembuktian melawan anak-anak kampus dari Chinese Taipei dan berhasil menciptakan satu gol yang akhirnya dia luapkan dengan selebrasinya seperti itu. Lagi gimana kacamatanya Bung Toel menanggapi itu nih? Iya, pegang bakat itu nggak gampang. Setiap pemain unik, apalagi striker gitu loh. Nah kemarin di AFF U23 dia nggak dapet kan. Itu kan pertanyaan besar. Kenapa hoki nggak dapet event itu? Nggak dimatangkan di event itu. Dan sekarang dipanggil gitu. Ya saya nggak tahu ekspresi itu. Ekspresi itu artinya apa. Cuma jangan sampai ada tekanan medsos dan sebagainya lalu kemudian menekan hoki. Karena menurut saya dia adalah pemain yang potensial. Kalau pemain potensial seperti itu, touching dengan benar, pendekatan dengan benar, dan pendekatan terhadap setiap pemain berbeda-beda. Terhadap Rizky Ridho mungkin terhadap hoki beda-beda. Jadi pahami itu supaya jangan poinnya jangan hilang bakat. Kita kehilangan bakat. Sintayong datang, kita kehilangan bakat siapa? 2019 lagi hebat-hebatnya siapa? Todd Ferry, Osvaldo Hai, Marinus Wanewar hilang gitu sekarang. Mereka nggak muncul lagi di radar timnas. Jadi kita harus belajar dari pengalaman, jangan sampai ada bakat bagus hilang lagi. Apalagi di posisi depan, striker. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat nih Bung Toel, dari kemenangan 9-0 atas Chinese Taipei yang banyak orang dan saya juga sepakat bahwa ini bukan jadi barometer karena perbandingan levelnya luar biasa jauh dengan Indonesia gitu. Kita sudah bisa step up dan bisa berbicara lebih banyak. Kira-kira peluangnya seperti apa menghadapi Turkmenistan? Per video ini di tapping berarti besok kita akan menghadapi partai kunci untuk menciptakan sejarah baru lolos ke Piala Asia Under-23 tahun depan. Kalau bisa kelola tim ini dengan baik, maka mereka akan makin pede karena penampilan pertama mereka udah mulai lancar. Mereka abaikan 9-0 tapi paling nggak PD-nya harus diambil. Kalau bisa dikelola dengan baik. Yang nggak baik tuh kalau pujian, kehebatan itu kemudian memabukkan. Karena pujian itu racun biasanya kan begitu. Terutama di pemain-pemain yang belum matang kan begitu. Nah menurut saya sih overall lawan Turkmenistan pun peluang menangnya tetap terbuka. Hanya persoalan skor apakah mau fantastis, apa publik berharap yang seperti itu. Kalau menurut saya nggak penting. Tapi memang targetnya harus menang. Karena peluang menang ada lawan Turkmenistan. Jadi kalau menang perkiraan saya di kisaran 2 gol lah. Itu aja udah keren.
Itu udah keren. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Lolos kan berarti? Lolos, ya. Betul. Kita akan menciptakan sejarah. Apalagi kalau kita berbicara tetangga kita ya, Vietnam ini kan udah jauh lebih, ya udah lolos. Dan bahkan dia pernah menciptakan sejarah dengan menjadi runner up ya di tahun 2018 kalau nggak salah di Cina yang waktu itu bermainnya di tengah salju lawan Uzbekistan. Jadi poinnya adalah jangan cepet bergembira, cepet membuncah-buncah gitu, kegembiraan itu euforia untuk pertarungan kecil gitu. 9-0 memang perlu disyukuri, diapresiasi, tapi jangan cepat puas di situ. Karena kalau kita bicara tetangga kita sekawasan Vietnam, tadi Wildan bilang 2018 mereka runner up Piala Asia U23. Betul. Gitu. Lalu tahun 2016 mereka lolos ke putaran final Piala Dunia U20. Yang di tahun 2017. Lolos lewat kualifikasi. Jadi kita masih punya sparring partner yang tangguh dengan Vietnam yang dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 di era Pak Hang Seo mereka prestasinya luar biasa. Betul. Asian Games 2018 mereka semifinal. 4 besar ya. Iya, semifinal di negeri ini, di kita lagi mainnya. Jadi jangan cepat berpuas diri. Masih ada itu tuh. Tahapan-tahapan ya. Ada lawan, ada rival tetangga yang harus kita saingi terus gitu. Maksudnya itu poinnya. Menarik untuk dibahas Asian Games mungkin di lain episode, tapi ini juga ada satu hal yang cukup menggelitik di telinga adalah statement dari Pak Joko Pekik, salah satu pengamat olahraga di Indonesia, di mana mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia di 2 pertandingan dengan nirbobol ini adalah salah satu peran dari ketua federasi kita untuk memberikan kebebasan kepada Coach Sintayong. Gimana tanggapannya? Memberikan kebebasan. Saya pikir ketua umumnya siapapun pasti memberikan kebebasan. Tidak spesifik pada Erick Thohir. Hal teknis pasti diberikan kebebasan, kewenangan kepada pelatih. Gitu loh. Jadi saya nggak ngerti maksud pernyataan itu maksudnya apa. Mungkin ini pernyataan yang konteksnya aromanya politik di tahun politik gitu loh. Tapi secara teknis sebetulnya ini agak absurd ya, abu-abu gitu loh. Karena saya yakin ketua umumnya siapapun pasti akan memberikan kebebasan pada siapapun gitu loh. Sepak bola nggak pernah instan gitu kan. Sepak bola, pahamlah orang sepak bola termasuk Joko Pekik. Sepak bola nggak pernah instan, itu proses. Katakanlah yang SEA Games medali emas, itu kan Rizky Ridho yang 23 ini, itu kan ditabur di era kemarin. Betul. Di 2019, Rizky Ridho, Hernando Ari kan begitu. Muncul pemain-pemain Asnawi 2019 yang menang lawan Korea Utara, Beckham, Supriyadi, Bagas Bagus dan sebagainya. Itu kan ditabur di situ. Cuma yang menuainya pas sekarang. Erick Thohir gitu loh. Jadi kalau orang paham sepak bola, pahami prosesnya seperti itu. Betul. Supaya jangan pernyataannya sumir, absurd dan cenderung ada aroma tertentunya gitu loh. Iya, apalagi kalau komen saya terhadap pernyataan itu ya seperti itu. Nah, itu. Apalagi kalau kita bicara sepak bola Asia ya spesifik. Karena tadi Bung Toel menyebutkan bagaimana negara tetangga kita, negara-negara di Asia ini udah mulai step up karena Jepang aja bisa ngebantai Jerman 4-1. Dan Jepang akan menjadi lawan kita nanti di Piala Asia 2024. Nah, dengan skuad yang ada, ini mungkin agak sedikit melenceng, tapi kira-kira gimana Bung? Persaingannya sendiri yang harus Indonesia lakukan? Ya pasti Jepang levelnya di atas. 2 kali Jerman kalah kan di 2022 Piala Dunia dan sekarang 4-1. Pelatihnya sampai dipecat, Hansi Flick kan. Saya nggak tahu juga di Jepangnya apa kemudian ditulis juga ini generasi emas Jepang gitu loh. Saya nggak tahu. Ada nggak gitu? Tapi Jepang hebat lah progres. Artinya itu barrier atas gitu. Barrier atas Jepang, Korea Selatan, Asia Timur kan. Asia Baratnya ada Iran, ada Arab, ada Qatar yang kemarin di Piala Dunia. Asia Tengahnya Uzbekistan. Jagonya Asia Tengah ya Uzbekistan rajanya. Turkmenistan kan bukan jagoannya di situ. Ada Kirgistan nanti dan sebagainya. Jadi perjuangan kita masih panjang. Kita baru setaraf lolos ke Piala Asia. Tapi memang menurut saya persaingan di sananya ketat, keras. Berarti terakhir Bung Toel, seberapa optimis besok kita menghadapi Turkmenistan dan lolos ke Piala Asia untuk mencetak sejarah? Saya sih optimis dan harus menang, jangan asal draw gitu loh. Ini menurut saya akan menang. Tendensi peluang menangnya cukup besar. Paling nggak menurut saya sih kisaran 2 gol lah bisa dapat. Cuman nggak semudah kemarin. Yang kemarin nggak kasih perlawanan. Anak-anak Cina Taipei itu. Kalah di semua lini lah kalau kemarin itu. Dari cara bermain sepak bola mereka.
Oke, baik. Dan itu tadi pembahasan kita pemirsa di kesempatan kali ini. Nantikan lagi Tiki Taka di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih tajam dan lebih seru di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Ciao. Ciao.